Nggak berani. Kayaknya kebalik dari mobil dah. Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Toyota Rush Conde ini sudah hampir 20 tahun usianya, tapi masih menjadi mobil favorit bapak-bapak di Indonesia. Mungkin karena kepraktisannya atau mungkin karena model tangguhnya. Yang jelas mobil ini masih sering jadi bahan bulian netizen di internet. Nah, apakah karena rasa berkendara yang sebenarnya mobil ini nggak enak atau penyebab lainnya? Nah, apakah mobil ini sebenarnya sampai sekarang sebenarnya masih layak untuk dimiliki atau enggak? Untuk itu ikuti video ini sampai habis karena kami menemukan 5 hal menarik untuk memiliki mobil ini. Sebelum kami memulai video ini, kami mau disclaimer dulu bahwa belakangan ini banyak komen dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab di mana mereka mempromosikan situs judol. Kami ingin meluruskan bahwa kami tidak terafiliasi atau tidak mendukung judi dalam bentuk apapun. Jadi mohon maaf untuk teman-teman dan penonton setia channel Formula Motor TV yang merasa terganggu dengan adanya komen-komen ini. Mari kita sama-sama berantas komen-komen tersebut dengan cara report supaya agar mereka tidak akan muncul di kolom komentar video Formula Motor TV lagi. Dan sebenarnya mobil ini masuk ke Indonesia, ini bukan generasi pertamanya, melainkan generasi keduanya. Dimana generasi pertamanya itu dari Daihatsu Bigo yang ada di Jepang. Nah, modelnya sendiri ini katanya sih diambil dari basis Avanza, cuman dibikin jadi SUV sehingga tampilannya jadi lebih gagah, maco, dan laki. Ketika pertama kali masuk Indonesia tahun 2006, Rush ini memang banyak mencuri perhatian masyarakat karena kondenya itu seperti mobil SUV ala Amerika ya. Jadi ada di mobil SUV Jepang, jadi kelihatan orang, wah ini mobil laki banget, maco banget. Dan 8 tahun 9 tahun berselang, Rush diperkenalkan Toyota dalam bentuk penyegaran mereka, di mana update-nya menurut kami cukup banyak dan cukup menarik sehingga masih enak dilihat sampai sekarang. Headlamp-nya berubah jadi lebih canggih, lebih modern juga. Bentuk grillnya pun berubah jadi lebih modern dengan satu list chrome di sini. Dia nggak banyak chrome-nya, cuma kalau kalian lihat udah banyak itu pasti aksesoris. Bumpernya pun berubah. Bumpernya, dan karena punya kami di sini yang varian TR Sportivo, dia sudah dapat body kit dari TR Sportivo, pengkombinasian warna sewarna body dan ada silver dan ada Dove juga. Rumah fog lamp ini Dove di sininya, ada fog lampnya nyambung lurus ke sana sampai sini. Dan ini model bumpernya juga berubah dibandingkan Rush yang sebelum facelift. Ini ada kaca spion di sini untuk menguatkan aura SUV-nya. Bannya dia juga menggunakan profil ban yang cukup besar. Di sini dia pakai ring 17 215 60. Nah, ini velg yang berubah hanya velgnya sebenarnya. Velgnya jadi model dual tone, balik lagi lebih modern. Lalu kalau sebelumnya di sini dia Dove, di sekarang dia warna hitam sewarna body. Jadi ini juga warna hitam sewarna body, list bodinya, dan dia sudah punya roof rail yang memang ini roof rail asli ya, jadi bisa kalian gunakan. Ada beberapa mobil zaman sekarang yang punya roof rail tapi sebenarnya itu hanya pajangan, nggak bisa digunain beneran. Nah, kalau kita lihat ke belakang sini, ini yang menjadi ciri khas Rush, yaitu kondenya. Kondenya ini adalah salah satu yang membuat Rush itu ikonik dari dulu sampai sekarang. Dan sayangnya konde ini tidak diteruskan di Rush generasi terbaru yang Rush tidak ada konde itu sekarang, karena posisi ban serepnya ditempatkan ke bawah. Kenapa? Karena alasan perancang Toyota adalah supaya memberi kabin yang lebih luas dan kabin dan bagasi baris 3 yang lebih luas. Yang mana memang kita tahu jika dibandingkan Rush konde dan Rush non konde, memang untuk ruang lebih lega Rush yang terbaru. Tapi untuk bicara ikonik, kami rasa model ini lebih ikonik dan lebih lekat dengan Jepang. Karena memang Rush ini meskipun lekat banget dengan mobil-mobil orang Indonesia, tapi ini lahirnya sebenarnya di Jepang. Lebih Jepang daripada Toyota Avanza yang memang lahir di Indonesia dan untuk masyarakat Indonesia. Dan lebih Jepang daripada Toyota Rush generasi terbaru yang nggak bisa kita temuin di Jepang. Tapi di negara asalnya, Rush bentuk seperti ini tuh ada. Oke, hal kedua yang menarik dari Rush Conde facelift ini adalah walaupun dia bukan all new, tapi dia hanya facelift, tapi perubahannya cukup banyak, baik itu yang bisa kita lihat atau kita mainkan. Nah, kalau dari fitur hiburan, dari segi penerangan depan dia sudah upgrade ya, jadi udah dapat LED juga, daytime running light. Lampunya sih lampu utamanya HD projector, bukan LED, tapi setidaknya udah dapat DRL. Nah, velgnya dual tone, ada roof rail,
Stop lampnya pun juga sudah LED sekarang, LED bar itu. Jadi tampilannya lebih modern dibandingkan ras yang lama. Nah, selain itu kalau kita berpindah ke dalam, dia udah ada audio steering switch. Head unitnya sekarang touchscreen, ini bawaan original Toyota. Ada MID walaupun tampilan informasi minim, nggak banyak. Electric rear mirror, dan juga sudah all auto power window. Pengaturan cuknya juga sudah lengkap, dia bisa naik turun, tinggal maju mundur bisa diatur di sebelah sini walaupun masih manual. AC itu sudah double blower tentunya, jadi kalau buat penumpang baris 3 nggak usah takut kepanasan. Dan fitur favorit bapak-bapak lainnya adalah tempat bukan kacamata di sini. Nah, ini buat tempat taruh kacamata kan, biar bapak-bapak suka tuh action, biar keren gitu kalau nyetir jauh pakai kacamata hitam. Wah, ada tempat taruhnya di sini. Dan buat si ibu juga vanity mirror sebelah kiri itu bisa dibuka, dan kalau dibuka itu ada lampunya menyala. Jadi bisa buat dandan dan ngaca. Dan untuk fitur keselamatannya, mobil sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag, pengereman yang sudah mendukung ABS dan EBD. Ada juga vehicle stability controlnya, parking sensor, side impact beam, dan ada ISOFIX. Jadi memang udah ramah banget kalau kalian mau bawa baby car seat. Ya, secara kesimpulan sih fiturnya ini memang kalau dibandingkan dengan mobil-mobil sekarang ya udah cukup jauh berbeda. Tapi kan kalian jangan lupakan juga harganya nih. Nanti akan kita bahas juga harganya nggak kalah menarik. Nah, tapi yang menarik adalah jika dibandingkan ras yang sebelum facelift, kita dapat jauh lebih banyak dibandingkan ras yang lama ya, model sama tapi yang sebelum facelift. Jadi menurut kami ras yang Conde yang sudah facelift ini untuk sekarang jauh lebih menarik untuk dimiliki, karena itu tadi fitur hiburannya juga sudah jauh lebih banyak. Belum lagi kita bicara tadi sudah lihat modelnya yang sudah juga berubah. Dan hal ketiga yang menarik dari mobil nih, dan bisa jadi ini adalah faktor utama kenapa mobil ini laris banget di Indonesia, adalah karena kepraktisannya. Kepraktisan ras itu dia maruk karena segala bidangnya dia praktis, multi praktis. Jadi dari segi jumlah penumpang dia praktis karena bisa nampung banyak. Dari ground clearance-nya dia praktis, dia tinggi. Jadi kalau kalian mau ketemu jalan rusak, tanjakan, turunan, nggak perlu takut mentok. Mau dari kompartemen, ini praktis. Dia banyak. Di sini aja kompartemennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, banyak banget, belum menghitung yang belakang. Lalu juga dia, oh iya, nah fakta menarik dari ras ini adalah dia sebenarnya mobil yang 5-seater. Di Jepang itu ada ras SWB, nggak resmi masuk Indo, cuman kayaknya ada di Indo, cuman kategori mobil langka jatuhnya. Ras itu aslinya dia SWB, masuk Indo dia diperpanjang lah tuh sama Toyota sini, makanya dia bisa muat 7-seater. Tapi itu pun dari Toyota Indonesia sebenarnya ras dijual dengan 5-seater aja, kecuali orang-orang yang tambahan add-on untuk jok belakang. Beda sama Terios yang memang udah dapat jok ketiga dari sananya. Nah, ini mengorbankan kapasitas bagasi ras, padahal kapasitas bagasi ras itu juga gede. Nah, ya jadi kalau misalnya kalian buat bawa barang, ataupun lewat jalanan rusak, ataupun bawa banyak orang, ataupun bawa banyak-banyak perintilan perlengkapan di barang mobil kalian, ras ini mengakomodir semuanya. Makanya dia praktis betul. Belum lagi kita bicara soal penggerak belakangnya yang masih dicintai terutama kaum bapak-bapak Indonesia. Nah, tapi intinya gitu ya, kalau soal kepraktisan, mobil ini kayaknya praktis banget lah SUV yang satu ini. Gak heran kalau dia jadi pemimpin di kelasnya dari dulu sampai sekarang. Toyota Ras Conde ini dibekali mesin berkode 3SZVE berkapasitas 1500 cc, 4 silinder segaris, 16 katup DOHC VVTi. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 109 HP pada putaran 5500 rpm, dan torsi maksimal mencapai 145 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi otomatis konvensional 4 percepatan kedua roda belakang. Oke, jadi hal keempat yang menarik dari ras ini adalah karena mesinnya. Meskipun ini mesin yang teknologi lama ya, nggak kayak ras baru tuh yang udah bukan Conde, yang kodenya 3NRVE, tapi jangan main-main. Mesinnya ras ini ternyata tenaganya itu lebih besar dibandingkan ras yang non-Conde. Jadi artinya kalau kalian mau cari mobil penggerak belakang yang memang mesinnya udah lebih bandel, lebih tangguh, udah jelas-jelas ini yang lebih terbukti waktu. Dan memang secara di atas kertas lebih besar tenaganya. Cuman memang yang kalah adalah efisiensinya. Ini MID-nya aja cuman ada kilometer, trip A, trip B. Udah nggak ada lagi itu yang rata-rata konsumsi bahan bakar, karena zaman itu belum fokus pada efisiensi bahan bakar. Tapi siapa sih yang bilang ras boros? Kayaknya nggak ada yang bilang ras boros ya.
Meskipun dia mungkin nggak seirit ras yang terbaru, tapi dia juga nggak ada yang bilang ras ini boros. Jadi mobil ini nggak terkenal boros dan tenaganya lebih besar dibandingkan generasi yang terbaru. Jadi menurut kami itu salah satu hal yang buat mobil ini tetap menarik walaupun udah lewat masanya hampir 10 tahun nih dari usia mobil yang kamu pakai ini. Dan hal terakhir yang membuat mobil ini menarik tentunya adalah karena harganya. Sekarang Toyota Rush tipe tertinggi Matic facelift ini 2016 kami jual itu di kisaran 150 lebih dikit OTR-nya. Nah, untuk bilang mobil ini menarik dimiliki secara harga, kita harus perbandingan dong. Kalau perbandingan kalian mau cari mobil baru yang harganya 150 lebih dikit sampai 170, sekarang mungkin kalian cuma bisa dapat Sigra atau Calya. Kayaknya kalau disuruh pilih, mungkin gue masih lebih milih Toyota Rush sih, biarpun kalah usia tapi tetap lebih besar, mesinnya juga lebih besar kapasitasnya, dan penggerak belakang juga lebih cocok lah buat kalian bawa perjalanan jauh dibandingkan LCGC baru. Nah, kalau kalian bandingkan dengan mobil second, lebih banyak lagi pilihannya. Tapi untuk mempersingkat, kita nggak usah bahas banyak-banyak. Kalau dari merek Jepang, mungkin di kisaran harga yang sama kalian bisa dapat CR-V 2.4 2013. Harga kurang lebih segitu tuh. Dengan tahun lebih tua, nyaman sih udah jelas lah ya, pasti lebih nyaman CR-V memang, tapi CR-V itu lebih boros. Balik lagi sih ke pilihan masing-masing. CR-V lebih empuk, bantingan lebih nyaman, handling lebih oke juga, nggak limbung, tapi dia lebih boros dan dia cuma 5-seater. Kalau Rush ini kan kita udah bahas, kita punya yang 7-seater, jadi dia lebih praktis. Atau kalau kalian mau ke merek Cina yang lebih murah harganya, kalian mungkin bisa mendapatkan Wuling Cortez tahun 2021, mungkin 2022, tergantung tipe, tergantung kondisi lagi, kondisi second. Tapi kisaran harga segitu, 150 up lah. Nah, balik lagi jadinya, kalian mau pilih yang mana? Secara harga, posisi Rush ini sangat menarik sebenarnya, karena untuk kisaran yang 150 ke atas itu, ini udah cenderung terjangkau ya, karena kalian nggak perlu DP besar-besar. Ini cicilannya juga paling udah 3-4 jutaan, jadi udah emang terjangkau untuk banyak orang. Dan selain harganya yang menarik jika dibandingkan dengan beberapa mobil di rentang harga yang sama, Rush ini juga punya kespesialan, yaitu harga pernah jualnya yang bertahan. Kalau kita lihat, kalian ambil aja dari Rush baru, OTR-nya berapa, kalian cari second-nya, itu harganya dia cuman depresiasinya kecil, nggak sampai 10%, jauh di bawah 10%. Tapi ini untuk catatan, kalian pilih tipe yang favoritnya ya. Jadi kayak yang kami pakai ini kan, ini tipe tertingginya juga TRD, jadi salah satu tipe favoritnya lah. Biasanya tipe favorit dari Toyota Rush itu pasti punya harga purna jual yang lebih bertahan. Jadi kalau kalian beli Rush ini di kisaran 150-170, kalian pakai berapa tahun, dia depresiasinya nggak seberapa jauh dibandingkan beberapa mobil alternatif yang tadi. Apalagi jika kita bandingkan dengan merek Cina tadi, Wuling. Harganya mungkin depresiasinya lebih besar, walaupun memang ada yang kalian dapatkan. Mungkin kalian dapat fitur lebih banyak, ya mungkin kenyamanannya juga oke, build quality juga mungkin sekarang Cina lagi terkenal bagus ya. Tapi ya balik lagi, ada plus minus. Yang intinya, kalau secara harga, Rush ini memiliki keunggulan, yaitu tadi harganya juga sudah terjangkau sekarang untuk Rush Conde ini, dan dia juga memiliki depresiasi yang terbukti teruji waktu kecil depresiasinya. Jadi cocok buat kalian yang nggak mau pusing ketika jual mobil ini lagi, karena jual mobilnya gampang dan harganya juga nggak berkurang jauh. Dan dengan segala keunggulannya tadi, membuat harga Rush ini menurut kami sih semakin menarik ya untuk dimiliki. Dan itulah 5 hal menarik dari Toyota Rush Conde. Mobil yang memiliki model yang tangguh, fitur yang cukup lengkap, kepraktisan yang sangat bagus, performa mesin yang sangat baik, dan harga purna jualnya dan harga secondnya yang kini terjangkau dan bertahan. Membuat mobil ini sangat jelas kenapa dia masih banyak dicari sampai sekarang oleh banyak orang. Bahkan meskipun mobil ini masih menjadi bulan-bulanan netizen di internet. Jadi buat kalian yang tertarik untuk memiliki mobil ini, silahkan kunjungi showroom kami Formula Motor di Jalan Raya Sultan Agung, atau bisa kunjungi sosial media kami yang ada di atas ini.
Oke friends, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.